pengetahuan kita. Ya karena ya inilah Islam ini ya dibangun di atas dasar ilmu. Ya semua aktivitas dalam Islam ini ya diperlukan ilmu ya dalam setiap pelaksanaannya, dalam setiap amal. Ya. Dan saat kita berdakwah juga harus dengan ilmu juga. Ya. Makanya di surat Yusuf kan seperti itu ya. Ya. Jadi qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ya. Ala basirah ya. Di surat Yusuf mungkin di halaman terakhir ya seingat saya. Ya. Jadi inilah jalanku ya. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, di atas ya landasan pengetahuan. Ya, makanya ya menambah ilmu ini penting bagi setiap muslim ya, juga bagi apalagi mereka yang terlibat dalam aktivitas dakwah ya. Ini semua ya menjadi kebutuhan kita bersama ya. Ya, dan mengulang-ulang ilmu juga sebuah ya, aktivitas yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah ya ketika orang semakin bertambah pengetahuannya ya, itu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat ya, di surat Al-Mujadilah ya. Jadi Allah berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu pengetahuan. Makanya ya semakin orang itu berilmu pengetahuan, ilmu apapun ya, ya tentu akan terangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah membantu kita, memudahkan niat kita ya sedikit-sedikit ya insyaallah lama-lama ya menjadi bukit. Salat dan salam mari kita sampaikan selalu kepada qudwah hasanah kita, Imamul Muttaqin wa Sayyidul Mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir ya ke dunia membawa risalah yang paling mulia sehingga dunia yang sebelumnya gelap ya, menjadi bercahaya, sehingga kita terus berhutang budi kepada beliau ya, sampai hari kiamat. Oleh karena itu mari kita perbanyak sholawat untuk beliau, karena yang paling berbahagia nanti salah satunya mendapatkan syafaat beliau. Yang paling banyak bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan majelis-majelis pembacaan hadis seperti ini, hadirin sekalian wal hadirat, itu juga salah satunya ya. Seandainya ya katakanlah pemahaman kita belum dapat semuanya dari hadis yang dibaca, paling tidak kita begitu mendengar ya anin nabi sallallahu alaihi wasallam, bersolawat lagi. Makanya keutamaan majelis hadis itu seandainya tidak ada keutamaan apapun ya kecuali hanya banyak bersolawat kepada Nabi, itu sudah cukup sekali. Ya, sudah memancing kita untuk banyak bersolawat kepada Nabi SAW. Ya. Kalau sehari kita baca 10 hadis berarti sudah bersolawat 10 kali atau bahkan lebih. Ya. Jadi aktivitas yang semoga diberkahi Allah ya, dan semakin membuat kita cinta dengan Rasulullah SAW. Hadirin sekalian, ya, mari kita lanjutkan pembacaan Bulughul Maram kita, ya, hadis Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Terakhir ya seingat saya itu ya, ada hadis yang belum terbaca, tidak sempat, yaitu hadis terakhir ya, di masalah bejana ya, emas dan perak. Nah, itu hadis ya, dari Anas bin Malik ya. Ini saya mohon akses layar ya kalau bisa ya, agar apa namanya bisa ditampilkan kepada teman-teman yang sudah hadir. Ya, silakan. Ya, baik. Ya, ini untuk apa ya? Sarana yang membantu ya. Ya, mungkin di rumah juga sudah ada yang mungkin megang buku atau apa ya. Coba saya tampilkan dulu ya. Nah, ini masih disable ini, masih belum bisa nih. Ya, ada pengaturannya biasanya, diizinkan allow atau apa itu ya istilahnya. Ya, apa namanya, untuk share screen. Biasanya ada itu di apanya itu ya. Di pengaturannya. Ya, sudah ketemu ini ya. Baik, ya. Baik, ini dia ya.
Ini satu hadis yang belum terbaca seingat saya ya, dari masalah apa namanya ya bejana ya, perak larangan untuk apa namanya memanfaatkan bejana dari emas. Ini dan ya pokoknya terkait emas dan perak ya perabotan. Ya, Nah terakhir. ini hadis yang paling terakhir yang ini nih belum terbaca waktu itu seingat saya. Oh, Ustaz. Apakah terlihat di layar ya? Ya, terlihat Ustaz. Sudah. Oke baik. Nah, ini pakai zoom enak juga ya, ada layarnya malah. Ya. Baik. Jadi an Anas saya bacakan ya. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna qadaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inkasara fattakhadha makan asy-sya'bi silsilatan min fiddah akhrajahu al-Bukhari. Semoga suara dan gambar terlihat jelas atau terdengar jelas ya. Baik, jadi hadis ini hadis terakhir yang dicantumkan oleh Imam Ibnu Hajar ya, dalam masalah bejana ya, perak ataupun emas ya. Jadi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya bahwasanya ya qadah ini ya boleh dibilang gelas atau wadah atau bejana lah ya. Sama saja ya. Ya mungkin terjemahan akan ya sedikit berbeda ya sesuai penerjemahnya. Ada yang mungkin menyebut gelas atau bejana, intinya wadah ya. Qadahan Nabi ini intinya wadah ya. Bisa mungkin seperti mangkok atau berbentuk gelas ya, bentuknya ya, bisa apapun ya. Intinya wadah yang perabot Nabi ya, yang biasa digunakan untuk wadah itu inkasaro. Inkasaro artinya retak ya. Fattakhadha makana asy-sya'bi silsilatan min fiddah. Maka beliau menambal tempat yang retak itu ya, menambal ya. Gitu. Menambal atau merekatkan lah ya. Bagian yang retak itu min fiddah ya dengan pengikat atau dengan dari perak gitu. Jadi hadis ini menjadi dalil bahwa ya menggunakan uh, jadi kalau perak itu tidak masalah menjadi perabot kita. Yang tidak boleh ya, yang tidak boleh adalah dan yang haram itu perabotan dari emas. Nah ini haram ini sepakat semua ulama sebagaimana hadis-hadis sebelum ini ya. Karena emas sudah paling awal disebutkan. Nah, makanya sekali lagi ya kalau emas itu haram, kalau perak maka diperbolehkan. Baik, ini hadis paling akhir dari masalah bejana dan perak. Jadi aktivitas Nabi menambal tempat yang retaknya itu dengan bahan terbuat dari perak, ya, baik dengan menambal atau apa namanya mungkin menjahit ya, ya mungkin ya seperti kawat gitu ya dari perak direkat-rekatkan itu boleh. Ya. Dan ini hadis sahih akhrajahul Bukhari itu dikeluarkan. Jadi akhraja ini artinya dari kata mengeluarkan. Kadang-kadang hadis itu rawahul Bukhari ya kan. Bisa juga diistilahkan dengan akhrajahul Bukhari. Memang istilah ilmu hadis seperti ini. Ya, dan maknanya sama. Akhraja artinya mengeluarkan. Artinya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Sahih al-Bukhari. Dan Sahih al-Bukhari ini adalah induk kitab hadis nomor 1. Ya. Dan kitab yang paling sahih setelah Quran itulah sahih Imam Al-Bukhari. Dan ya perjuangan sekali beliau menyusun kitab hadisnya itu ya Bapak Ibu sekalian ya kalau kita buka sejarah ya bagaimana perjuangan Imam Al-Bukhari menyusun ya ilmu hadisnya itu begitu dahsyat sekali ya. Jadi Imam Al-Bukhari itu ya menyusunnya kurang lebih 16 tahun itu ya Sahih Al-Bukhari itu ya. Dan beliau selesai menyusunnya, kita tidak selesai membacanya. Itu dia. Ya. Nah, inilah kelemahan kita. Ya. Jadi beliau itu menyusun Sahih Al-Bukhari 16 tahun. Dengan aktivitas yang luar biasa dan beliau itu setiap mau menulis hadis istikharah dulu dan mandi besar dulu. Pokoknya
beliau menulis itu betul-betul meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ya, supaya menjadi ya kitab yang bermanfaat ya di kemudian hari. Dan ya, anugerah Allah Subhanahu wa taala, jadilah kitab beliau itu yang menjadi kitab yang paling sahih ya setelah Al-Qur'an dan paling layak dimiliki dan dibaca oleh ya kaum muslimin. Dan kita tahunya ya, bahkan kita ini memang ya pengetahuannya ya sedikit sekali tentang apa? Tentang Sahih Al-Bukhari ini ya. Dan dari nama aslinya aja mungkin kita nggak tahu. Kita tahunya ya Sahih Al-Bukhari itu ya tahunya Sahih Al-Bukhari udah ya. Itu. Tapi beliau Imam Al-Bukhari itu menulis nama aslinya itu begitu panjang. Ya, kalau saya mau tampilkan ini, perhatikan. Kelihatan nggak ini ya? Tapi ini tulisan Arab ini ya. Jadi Sahih Al-Bukhari itu namanya panjang sekali ya. Jadi nama asli Sahih Al-Bukhari itu Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama panjang Sahih Al-Bukhari. Kalau kita minta ulang juga enggak langsung hafal. Jadi sekali lagi Sahih Al-Bukhari itu nama lengkapnya, nama asli kitab itu secara utuh ya namanya kitab Al-Jami'ul Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Sahih Al-Bukhari. Dan ya, ya dan setiap kata ya. Dan Pak Eko berarti merapat ke ruang simulasi atau disilakan. Nah, ini ada apa ini ya? Mohon di-mute. Nah, itu. Saya beradu ini ya suaranya. Jadi nama asli ya Sahih Al-Bukhari itu yang kita kenal secara singkat Sahih Al-Bukhari udah. Sahih Muslim ya. Itu nama aslinya Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah SAW wa sunanihi wa ayyamihi. Dan maksud beliau ya memberi nama sepanjang itu ada makna di setiap kata-katanya ya. Beliau menyebutkan nama kitabnya itu Al-Jami'. Kenapa? Karena di dalam Sahih Al-Bukhari itu mencakup banyak hal. Di sana ada ulumul hadis, ada fikih, ada sisi akidah, ya, ada tafsir, ada sejarah dan yang lain-lain. Makanya kitab beliau itu disebut kitab Al-Jami'. Ya. Artinya jami' ini dari kata jamaah yang mengumpulkan. Itu. Kemudian berbeda dengan kitab lain, misalnya Sunan At-Tirmidzi itu fikih aja tuh, itu bab fikih aja. Pokoknya yang sunan itu, ya Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Daud itu dari awal sampai akhir isinya fikih saja. Sementara kalau Sahih Al-Bukhari ya ada fikihnya, ada sejarahnya, ada tafsirnya, ada macam-macam. Ya. Makanya disebut Al-Jami', ya. Artinya yang menghimpun, ya, menghimpun berbagai ya sisi. Ya. Kemudian Al-Musnad. Ya. Yes, Al-Jami'ul Musnad. Makna Al-Musnad artinya beliau mencantumkan hadis-hadis yang sanadnya tersambung sampai Rasulullah SAW. Artinya tidak munqati, tidak terputus. Ya. Kemudian Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih. Ya, beliau menyebutkan nama yang ketiga, ya kata yang ketiga dalam nama kitabnya itu As-Sahih karena beliau hanya mencantumkan hadis-hadis yang sahih menurut pandangan beliau dengan kriteria yang sangat amat ketat. Ya. Dengan kriteria yang sangat amat ketat. Ya. Gitu. Makanya disebut Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih. Ya. Jadi inilah kitab saya yang mengumpulkan berbagai hal ya, dan berbagai berita ya, dan juga riwayat-riwayat ya, yang itu semua tersambung kepada Nabi dan statusnya sahih menurut saya dengan syarat yang ketat. Nah itu maknanya. Kemudian Al-Mukhtasar. Kenapa disebut Al-Mukhtasar? Karena beliau menyeleksi ya hadis-hadis ya. Kemudian menjadi kitab beliau itu beliau menyeleksinya dari 600.000 hadis. Masya Allah. Bayangkan ya. Dari 600.000 hadis yang beliau hafal seluruhnya ya. Beliau seleksi ya yang terbaik menurut beliau ya. Yang paling sahih, yang paling kuat dan seterusnya. Ya. Kemudian dikumpulkan dalam bukunya sehingga disebut Al-Mukhtasar. Artinya kitabnya ini memang meringkas dari 600.000 hadis itu.
min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dari perkara-perkara ya yang terkait dengan Rasul ya dan sunnah-sunnah beliau wa ayamihi dan hari-hari yang dilalui oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Makanya kita berhutang budi kepada beliau ya. Semoga Allah membalas beliau ya rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau ya, dengan rahmatnya yang luas ya, dan menempatkan beliau dalam kenikmatan surga yang abadi yang kekal ya. Semoga kita ya bisa diizinkan Allah bertemu juga dengan beliau rahimahullahu taala Imam Al-Bukhari yang telah mengumpulkan Sahih Al-Bukhari 16 tahun lamanya. Subhanallah, ini bukan pekerjaan yang ringan. Nah, nanti ya Sahih Al-Bukhari ini dijelaskan juga oleh ulama setelahnya. Banyak ulama yang mensyarah, tetapi yang terbaik adalah penulis Bulughul Maram ini. Penulis Bulughul Maram ini kan Imam Ibnu Hajar. Syarah ya, penjelasan bagi Sahih Al-Bukhari dan menjadi penjelasan terbaik ya, sepanjang zaman dan sampai sekarang belum ada yang terbaik. Fathul Bari fi syarhi Sahih Al-Bukhari selama 25 tahun lamanya, Masya Allah. Jadi kalau Imam Bukhari menyusun Sahih Al-Bukhari 16 tahun lamanya ya, maka Imam Ibnu Hajar yang juga menulis Bulughul Maram ini itu membuat kitab yang sangat tebal namanya Fathul Bari. 25 tahun lamanya, Masya Allah. Luar biasa, ya inilah. Ya kalau kita berkaca pada diri kita, ya kita kayaknya siapa ini ya. Jadi Sahih Al-Bukhari tidak selesai, ya Fathul Bari apalagi kan gitu ya. Luar biasa ini. Jadi kita ini ya sangat kerdil lah di hadapan mereka itu. Maka ya itulah kita fungsinya kita belajar ya seperti itu. Artinya biar kita sadar ya betapa ya kita ini ya belum apa-apa gitu ya, belum ngapa-ngapain gitu ya. Subhanallah. Ya, ini terkait ya penjelasan dari akhrajahul Bukhari tadi ya yang dikeluarkan oleh Bukhari ya. Artinya ditakhrij ya, sehingga keluar dalam bukunya Sahih Al-Bukhari dan tercantum di sana itu maksud akhrajahu ya. Baik, kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, hadis berikutnya ini ya sudah bab yang masalah yang lain ya. Ya masalah najis, dan juga penjelasannya. Jadi selesai sudah masalah perabotan ya, masalah al-awani ya, dari emas dan perak sudah selesai ya. Berikutnya ya beralih ke tema yang lain yaitu masalah najis dan juga ya mungkin cara-cara menghilangkannya. Nah, beliau mencantumkan ya Imam Ibnu Hajar ya. Yang paling pertama ini masih dari Anas bin Malik. Memang Anas bin Malik ini ya cukup banyak meriwayatkan hadis ya. Anas bin Malik ini kan salah satu khadimnya Rasul. Jadi yang membantu Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini ya 10 tahun atau lebih ya sekitar itu pernah berkhidmat ya membantu Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Dan kata Anas, belum pernah ya selama saya menemani Rasul ya, berkhidmat ya, bersama beliau ya, membantu beliau menyiapkan wudhunya, menyertai beliau, menyiapkan apa saja di keperluan rumahnya itu. Belum pernah ya Rasulullah itu berkata keras. Belum pernah beliau itu membentak saya sekalipun, belum pernah ya. Subhanallah. Itu kesaksian Anas bin Malik. Jadi Rasulullah itu memang ya seperti itulah akhlaknya, luar biasa. Menjadi PR ya bagi kita semua. Dan itu diceritakan oleh Anas bin Malik. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Anas ini ya itu ya cukup banyak ya. Menurut para ulama ya itu ya 1000 lebih ya. 1200 ya. Ya sekitar 1280-an ya. Ya 1286 lah sekitar itu ya. Hadis riwayat Anas. Jadi Anas ini termasuk ya minal mukatsirina fil hadis, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis karena hadisnya sampai ribuan yang diriwayatkan oleh beliau. Itu Anas bin Malik. Itu sekilas tentang Anas bin Malik. Dan beliau diberi usia panjang ya. Anas bin Malik ini sampai bisa melihat cicit-cicitnya itu ya. Karena usianya sampai 100 tahun lebih ya. Jadi diizinkan Allah berusia panjang, kaya raya dan bisa menyaksikan
lebih dari 100 keturunannya. Ya. Jadi waktu beliau masih hidup itu dia sudah melihat dari ya istilahnya dari biangnya itu 100 ya, dari artinya dari pasangan beliau ya. Itu anak cucu cicitnya itu beliau sempat melihat yang jumlahnya 100 orang lebih. Itu ya. Dan itu tentu keberkahan juga ya yang diberikan Allah kepada Anas ya atas ya khidmatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khamri tuttakhadhu khallan. Jadi beliau bertanya, jadi Rasulullah pernah ditanya ya oleh sahabat lainnya tentang khamr ya, yang dijadikan cuka. Ya. Kalau cukanya sih boleh. Ya apa ya? Rasulullah itu senang ya, artinya menjadikan cuka itu sebagai teman makan nasi gitu. Ya semacam asinan gitu, cuka ya. Artinya ada kecut-kecutnya itu. Nah, kalau itu sih boleh. Cuma masalahnya kalau itu dibuat dari khamr ya, bagaimana itu ya? Gitu. Maka jawaban Nabi, la. Ya. Oh, enggak boleh. Kata Nabi enggak boleh ya. Cuka dari khamr enggak boleh ya. Itu akhrajahu Muslim wa Tirmidzi. Ya, ini hadis ini diriwayatkan, dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga Imam At-Tirmidzi dalam ya, kitab beliau berdua, dalam Sahih Muslim ada, dalam Sunan At-Tirmidzi juga ada. Wa qala hasanun sahih, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, berdasarkan hadis ini ya, kalau kita mengkonsumsi cuka ya, kemudian ya bahannya itu dari khamr ya, kalau di zaman Nabi khamr itu ya biasanya dari perasan buah-buahan ya. Dari kalau zaman dulu ya, dari apa namanya fermentasi mungkin anggur ya, didiamkan sekian hari ya. Seperti itu ya. Nah, sampai nanti mungkin ada buih-buihnya ya, ada semacam gas-gasnya itu. Nah, itu boleh dibilang sudah menjadi semacam khamr yang bisa memabukkan. Nah, ketika itu diproses ya, dari bahan itu menjadi cuka ya, dan sengaja, memang artinya sengaja diolah oleh tangan-tangan manusia ya, ditambahin apa ditambahin bawang atau apa dan seterusnya, maka itu yang menjadi haram ya, yang tidak boleh. Dan khamr sendiri kan memang udah jelas dalilnya ya. Ya, jadi kalau ada yang bertanya ya, kelihatan juga itu dari bahannya itu sudah apa? Sudah khamr kan gitu. Nah, khamr ini kan nggak boleh, ayatnya sudah jelas. Innamal khamru, ya kan, ayatnya kan jelas. Wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh, kata Allah, maka jauhilah. Jadi dengan kata jauhilah itu, fajtanibuh, itu sudah apa namanya? Sudah jelas sekali bahwa ya itu termasuk yang harus dijauhi. Maka kalau ada cuka terbuat dari khamr, ya, enggak boleh, haram. Nah, ini sudah jelas sekali ya. Dari sini ya sudah cukup jelas ya, bahwasanya ya hukumnya haram. Afwan Ustadz. Baik. Mungkin Mbak Tika kali ya, yang dari kimia coba dijelaskan. Jadi sebetulnya khamr itu merupakan proses sebelum jadi cuka, Ustadz. Jadi mungkin itu, menurut saya mungkin ya, itu dihentikan di proses khamr, udah jadi khamr, kapan-kapan dijadiin cuka. Itu mungkin itu yang haram. Tapi kalau dari bahan dasar melewati khamr langsung jadi cuka yang kita pakai, itu jadi halal. Coba deh Mbak Tika yang kimia yang lebih paham deh. Ya, jadi yang dimaksud di sini, kalau dia menjadi cuka dengan sendirinya boleh. Ya. Oh iya. Jadi artinya dia alami. Tapi kalau ada campur tangan, nah itu ya, itu apa namanya, disengaja ditambahi apa gitu ya, ya mungkin yang mendalami kimia tahu nih. Ya, gitu. Ya, artinya tidak alami gitu. Kalau dari khamr kemudian dibiarkan apa terkait sinar matahari dan seterusnya, kemudian menjadi cuka ya, kecut-kecut bisa yang menjadi lauk juga makan, nah itu boleh. Tapi kalau ditambahi zat-zat tertentu ya, dengan maksud segera menjadi cuka atau apa dan seterusnya, nah itulah yang tidak boleh. Ya. Kan di situ
tuttakhudhu. Jadi sengaja diambil. Nah itu. Tapi kalau alami ya gitu. Nah, itu boleh. Kalau alami ya, tidak sengaja dijadikan bahan ya, dan tidak ditambahi apapun, betul-betul alami dia. Nah itu kalau itu boleh. Kalau itu boleh karena cukanya itu boleh karena di hadis lain ya itu ada. Jadi sebaik-baik lauk cuka gitu. Ada itu ya. Kemarin saya Ramadan baca ya, Syama'il At-Tirmidzi itu ada. Jadi ni'mal udmu ya, al-khal. Ni'mal udmu al-khal kata Nabi. Sebaik-baik lauk itu cuka ya gitu. Artinya ini kesederhanaan beliau ya. Artinya cuka aja udah enak gitu kalau hatimu lapang. Cuka itu enak gitu ya. Apalagi rendang apa yang lebih dahsyat kan gitu. Artinya ya kalau kita ini qanaah, cuka itu udah enak buat lauk gitulah. Artinya ada rasa-rasa yang ya ada sedikit rame-rame dikit gitu. Jadi kalau cukanya itu boleh. Yang dari proses yang alami ya dan tidak ada campur ya, tangan dari khamr itu dicampur apa ya, supaya cepat atau hal-hal lain, nah itu yang nggak boleh. Seperti itu. Wallahu a'lam. Memang kalau ada keterangan dari pakar kimia atau lain boleh. Ya, apa namanya menambahkan. Nah, yang dimaksud di hadis ini adalah yang khamr yang sengaja ya, diproses, diberi tambahan zat tertentu atau media tertentu atau apapun gitu. Nah, itu yang tidak boleh di hadis ini. Baik, itu ya terkait hadis Anas ya. Tattakhudhu khallan, anil khamri tattakhudhu khallan. Baik, berikutnya ya, hadis berikutnya Bapak Ibu sekalian ya, adalah hadis ya masalah keledai ini. Baik, jadi ini hadis berikutnya ya, yang keberapa nih ya? Mungkin ketiga kalau nggak salah di hari ini. Wa anhu. Jadi udah nggak disebutkan lagi nama sahabatnya, wa anhu itu dan masih dari dia, itu maksudnya. Gitu. Jadi karena udah sebelumnya sudah disebut an Anas ya, maka di sini cukup wa anhu ya. Maksudnya masih dari Anas gitu, itu maksudnya. Jadi dipersingkat. Ya, jadi hu-nya itu refers to Anas gitu kan. Ya kalau bahasa Inggris kan gitu refers to ya. Jadi wa anhu radhiyallahu anhu ya, jadi dan masih dari Anas ya. Ya, diriwayatkan dari Anas juga ya sama. Semoga Allah meridhai beliau. Qal ya. Anas berkata, "Lamma kana yaumu Khaybar." Ya, jadi di saat kami ya bersama Rasulullah di hari-hari Khaybar. Jadi di saat perang Khaybar, jadi saat Rasulullah mengalami salah satu periode dalam hidupnya yaitu perang Khaybar ya. Khaybar ya Yahud. Ya. Jadi menghadapi Yahudi saat itu ya. Benteng Khaybar sangat terkenal ya kekuatannya. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talhah fanada. Maka di hari Khaybar itu Rasulullah SAW pernah ya, memerintahkan, amara ini artinya memerintahkan. Siapa? Abu Talhah ya. Untuk apa? Untuk menyerukan ya, untuk memaklumatkan, untuk mentaklimatkan ya. Innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah fa innaha rijsun. Nah, ini dia. Sama dengan ayat tadi ya. Fajid ya. Innamal hamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Sama di sini juga tadi kan ayat. Kalau ini hadis rijsun. Jadi seolah-olah ya larangan di sini ya sama haramnya dengan khamr dan yang lain. Jadi Rasulullah di hari-hari Khaybar pernah memerintahkan kepada Abu Talha untuk berseru ya kepada kaum muslimin yang lain, sahabat yang lain ya untuk memberikan taklimat, informasi ya atau newsletter ya. Sungguhnya Rasul ya, sungguhnya Allah dan Rasulnya ya, keduanya itu melarang kalian. Ya, jadi kalau dalam usul fikih an-nahyu ada kaidahnya, an-nahyu yaqtadi tahrim. Jadi larangan itu secara umum berarti maknanya haram.
Jadi Allah dan Rasulnya melarang kalian ya, mengharamkan kepada kalian untuk memakan luhumil humuri al-ahliyah. Melarang kalian memakai daging keledai yang jinak. Ya. Yang dimaksud keledai jinak di sini ya tadi saya baca keterangannya artinya yang hidup bersama manusia. Jadi hidup bersama manusia ya, ada kandangnya ya, ada tuannya ya, ada yang merawatnya ya, atau yang biasa dipakai untuk narik barang dan seterusnya ya dalam kehidupan manusia, itulah yang dimaksud dengan humur al-ahliyah. Atau itu kan jamak. Kalau satu ekor saja namanya himar. Jadi himar, jadi pakai alif yang panjang, himarun. Ya. Kalau satu ekor itu himar. Tapi kalau jamak humur. Nah jadi Allah dan Rasulnya melarang kalian, mengharamkan kepada kalian memakan daging humur al-ahliyah. Jadi keledai yang jinak, yang hidup bersama kalian, kalian rawat, dia memiliki tuan yang jelas. Ya. Itu dilarang. Ya. Fa'innaha rijsun. Kenapa? Karena ya dia itu kotor atau najis ya. Gitu. Jadi yang dilarang di sini adalah apa? Al-humur al-ahliyah ya. Gitu. Ya, dan ini ya termasuk ya hewan ya ternak ya, peliharaan ini yang dilarang. Gitu. Tapi kalau yang liar itu malah boleh ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, lawan dari humur al-ahliyah ini namanya al-humur al-wahsyiyah. Nah, kalau yang wahsyiyah, yang liar itu malah boleh. Jadi tidak ada tuannya, tidak ada pemiliknya, ya. Dia liar di alam, ya. Nah, itu justru diperbolehkan kalau itu. Nah, jadi artinya hadis ini menjadi khusus dia ya. Jadi dia memberikan keterangan khusus bahwa yang dilarang adalah al-humur al-ahliyah. Ya. Jadi keledai yang jinak, yang hidup bersama manusia, ini yang dilarang. Kalau yang liar bagaimana? Kalau yang liar malah boleh. Gitu. Ya. Ini masalah makan dagingnya ya, masalah makan dagingnya. Nah kemudian permasalahan lainnya, jadi kalau dari sini, dari masalah makan dagingnya ini udah jelas nih, para ulama boleh dibilang sepakat ya, kalau makan dagingnya nggak boleh, kalau yang jinak, kalau yang liar boleh. Nah, yang ingin ditekankan di sini sebetulnya atau diisyaratkan ya, oleh Imam Ibnu Hajar sebetulnya ya bagaimana dengan ludahnya. Nah, itu yang mau dibahas atau diisyaratkan oleh beliau di sini. Ludahnya, kemudian sisa minumnya. Ya mungkin liurnya ya. Nah, sisi inilah yang kemudian diperdebatkan oleh para ulama, atau jadi para ulama berbeda pendapat ya dalam masalah ini ya. Jadi ini kalau masalah haramnya udah beres, jadi hadis ini udah clear ya, kalau masalah haram tidaknya sudah clear. Nah, yang dipermasalahkan di hadis ini adalah bagaimana dengan keringatnya ya, bekas minumnya ya, karena kan daging yang jinak ini kan kita kan berinteraksi dengan dia kan, gitu. Rasulullah, para sahabat kan berinteraksi nih, ya. Gitu. Yang lebih penting sebetulnya bagaimana ludahnya, ya, sisa minumnya, keringatnya, ya itu ya. Nah, dalam hal ini para ulama terbagi dua pendapat, ya. Gitu. Kalau masalah haram enggak dagingnya udah clear ya, dagingnya haram kata Allah dan Rasulnya. Yang boleh yang liar-liar. Nah, sekarang bagaimana dengan keledai jinak ini, umur ahliyah? Ya, tapi bukan dagingnya nih, keringatnya, ya badannya kalau kita bersentuhan ya. Ini ya haram ini apakah haram dimakan saja atau yang lain nih, badannya gimana badannya? Ya, kalau kita nyentuh dia gimana? Kalau keringatnya kena pakaian kita ya, atau bekas minum dia ya, nyiprat ke kita dan seterusnya. Nah, terkait hal ini para ulama terbagi dua blok ya, dua pendapat. Pendapat pertama annaha najisah. Ya, pendapat pertama ada kelompok ulama yang ya berarti najis juga dong ya gitu.
Karena dia diharamkan dagingnya, najis juga nih berarti. Ya, keringatnya, terus kalau kita nyentuh dia. Ya. Ya. Nah ini pendapat pertama. Ya. Gitu. Kenapa? Ya. Karena apa? Ya, mereka memahami ya dari hadis itu ya, yang di ujungnya itu fa innahu rijsun gitu ya. Jadi di ujung hadis itu kan fa innahu rijsun, karena dia itu rijs. Rijs ini artinya kotor atau najis gitu. Ini pendapat ulama yang pertama. Jadi ulama pertama ini pokoknya semuanya lah ya. Dagingnya nggak boleh kita makan, terus liurnya najis juga, ya. Badannya juga, pokoknya semuanya. Ya. Ini pendapat ulama grup pertama. Nah, grup yang kedua, dan nampaknya inilah yang lebih tepat ya, dan itu mayoritas ulama, jumhur ulama ya, dan ini hampir dari semua mazhab ya, mazhab Ahmad dan yang lain, itu mengatakan bahwasanya ya liurnya, kemudian bekas minumnya, keringatnya, kulitnya, badannya itu enggak najis ya. Yang nggak boleh itu dalam hadis itu cuma makannya aja yang nggak boleh. Tapi kalau yang tadi disebutkan itu boleh. Dalilnya apa? Dalilnya pertama Nabi ya, anan nabiyya ya wa ashabahu kanu yarkabunaha. Dulu Nabi sama sahabat kan menungganginya. Masa najis? Karena kalau Nabi dan para sahabat itu menunggangi ya al-humur al-ahliyah ini, berarti kan ada menyentuh badannya, mungkin keringat hewan itu nempel juga di badan Nabi dan para sahabat ya, gitu. Nah ternyata apa? Nabi melarangnya itu ya dari sisi makannya aja menurut yang kita pahami gitu, kata ulama grup kedua ini. Gitu. Yang nggak boleh itu jadi mengkonsumsinya aja. Ya. Kemudian alasan yang kedua juga. Nah, al-humur al-ahliyah ini diibaratkan dengan kucing ya, yang apa? Yang sudah boleh dibilang hidup bersama kita dan sering keluar masuk ya dengan kita. Ya kalau meskipun kalau kita nggak ada ya memelihara keledai ya. Kalau kucing iya, tapi mereka menyerupakan ini ya seperti kucing aja gitu. Jadi hewan-hewan yang hidup berinteraksi dengan kita. Jadi kalau kita pernah baca ini hadisnya udah lewat, minat tawafina alaikum. Jadi dia hewan yang keluar masuk berinteraksi dengan kita, maka ya sebagaimana kucing itu juga tidak masalah ya, kita menyentuh kulitnya nggak apa-apa gitu ya. Maka ya sebagaimana kucing, keledai jinak ini pun ya nggak masalah gitu kalau sekedar apa bulu-bulunya ya, kemudian liurnya gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu. Ini jadi ulama terbagi dua pendapat. Ya nampaknya yang lebih kuat wallahu alam itu yang kedua. Yang kedua. Jadi oke, haram dagingnya, tapi ya mungkin kalau ada liurnya kita kesentuh salah gitu. Tapi kalau dagingnya memang haram. Jadi hanya sampai dagingnya saja. Wallahu alam ya. Ya kalau kita ada dua pendapat, kemudian salah satunya jumhur mayoritas, lebih baik kita ikut yang mayoritas. Itu lebih aman gitu ya. Ya istilahnya kelompok kecil lawan kelompok besar itu dalam hal fikih ya, itu ya lebih aman mengikuti yang ya didukung oleh jumlah besar. Sama di zaman modern ini, misalnya ada ucapan satu orang mengatakan A, sementara misalnya Komisi Fatwa MUI itu kan beberapa orang tuh mengatakan B. Tentu kita lebih cenderung dan lebih selamat, lebih aman mengikuti yang keputusan bersama gitu dalam jumlah besar gitu ya. Istilahnya pendapat kecil sama berjamaah itu kan beda ya. Lebih yang berjamaah ini lebih aman. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah ini terkait apa? Terkait keledai jinak atau ya keledai yang biasa dipelihara, dimanfaatkan oleh manusia. Baik, itu ya hadis dari Anas. Ya, berikutnya ya. Ini mau langsung tanya jawab atau seperti apa ya? Ya kalau mau di ujung boleh, tapi kalau mau langsung juga boleh ya, supaya ya kalau ada yang terkait.
tanya silakan di Kalau unmute. betul. Kalau sudah jelas ya berarti nggak usah ya, gitu ya. Gitu. Intinya kalau ada yang nanya langsung aja. Baik, itu hadis dari Anas ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, ya kita baca hadis berikutnya ya. Kita coba cari lagi fotonya. Ya. Ini hadis berikutnya nih ya. Jadi dari Amr bin Kharijah. Jadi setelah tadi masalah keledai ya, berikutnya ini beralih ke hewan yang lain ya. Kalau tadi kan himar ya, keledai ya. Lebih kecil dari unta itu ya. Nah, kalau ini adalah unta. Jadi dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Amr ibn Kharijah. Ini sahabat kurang masyhur dan memang ketika saya buka-buka dia memang tidak terlalu banyak keterangannya. Yang jelas beliau ini termasuk ya minasyamiyin. Artinya dari kalangan penduduk Syam. Jadi ini sahabat memang asalnya dari Syam. Syam itu artinya wilayah ya. Syam itu ya kalau secara bahasa artinya sebelah utara. Sebelah utara. Makanya negeri-negeri yang di utara Mekah, ya, negeri-negeri yang di utara Hijaz, ya, Mekah, Madinah, negeri Syam. Ya. Kalau selatan namanya Janub. Kalau utara namanya Syam. Ya. Nah, Amr bin Kharijah ini dari wilayah Syam. Nah, di zaman Nabi dulu, wilayah Syam ini, ya, di zaman Nabi, wilayah Syam ini itu ya ada di sebelah utara, sampai sekarang juga ada di utara. Cuma kalau zaman Nabi, ya Syam ini luas. Ya. Sekarang Syam ini sudah terpecah menjadi beberapa bendera dan ini siasat atau ya ulah daripada penjajah. Ya. Kalau sekarang negeri Syam ini sudah terpecah menjadi ada Lebanon, ada Suria, ada Palestina. Ya. Kemudian ya Lebanon, ya. Kemudian Palestina, Suria, ya itu ya. Terpecah menjadi beberapa bendera ya, karena ada penjajahan Italia dulu di sana. Prancis juga kalau nggak salah. Oleh orang-orang Eropa dulu. Akhirnya ya dipecah-pecah. Kalau dulu di zaman itu ya semuanya itu adalah Syam. Ya, yang dimana ya pusatnya atau induknya ya Masjidil Aqsa itu, ya, Palestina. Ya, kemudian dari situlah ya sahabat ini berasal dari Syam. Ya. Di kawasan utara dari Hijaz. Ya, kalau kita buka peta itu pasti ada di utara. Ya. Pasti ada di atas petanya itu. Nah, jadi itu sahabat Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu. Ada satu hadis terkait beliau itu masalah waris. Ya. Masalah waris. Makanya nggak terlalu terkenal. Ya. Nah, jadi dari Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu beliau berkata, ya, khatabana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimina wa huwa ala rahilatihi. Jadi dahulu pernah Nabi memberikan khutbah kepada kami ya. Saat itu ya kami berada di Mina. Jadi Nabi pernah berkhutbah ya, memberikan kami arahan dan taujih ya, dalam khutbah ya, dan lokasinya saat itu kami bersama-sama beliau sedang di Mina ya. Artinya dalam haji wada. Jadi haji Rasulullah ini kan ya hajinya itu ya pertama dan terakhir ya, haji wada. Itulah hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu sahabat jumlahnya sudah 100.000 lebih. Gitu. Makanya sahabat ini banyak sekali ya. Sahabat Nabi itu banyak sekali ya. Ada yang mengatakan 60.000 ya. Ini ada beberapa khilaf ya. Intinya sudah puluhan ribu ya. Sudah bukan 10-20 lagi ya. Gitu. Sudah puluhan ribu bahkan ya. Menurut sebagian pendapat sudah ratusan ribu. Ada yang mengatakan ya saat Nabi SAW wafat itu sudah ada sahabat jumlahnya 120.000 yang ikut berhaji bersama Nabi. Ada yang mengatakan 60.000. Ada yang mengatakan di tengah-tengah antara keduanya. Intinya sudah banyak. Ternyata dari sekian banyak yang hadir itu ada Amr bin Kharijah. Nah, dia bersaksi di situ menceritakan. Ya, beliau pernah mendengar khutbahnya Nabi. Ya, dan saat itu beliau ala rahilatihi. Nabi berada di atas punggung ya, kendaraannya. Ya.
Dan kemudian air liur binatang tersebut ya maksudnya air liurnya tunggangannya Nabi ya, unta saat itu mengalir di atas pundakku. Walu'abuha ya, dan air liurnya itu menetes atau mengalir yasilu ala katifi atau katifayya, sama aja. Jadi mengalir ya ludahnya itu kepada pundakku. Nah, hal ini ya menurut para ulama ini menjadi dalil bahwa air liur binatang ya, onta kan boleh dimakan ya, gitu halal ya dagingnya ya, jelas banget ya, unta, sapi ini ya, apalagi kambing ya, ini kan binatang-binatang yang boleh dimakan. Nah, kalau ya kemudian air liurnya itu netes atau terjilat ya, sehingga kita kena ya, maka menurut para ulama nggak apa-apa, karena dagingnya boleh, kita halal mengkonsumsinya, maka liurnya nggak masalah, nggak najis. Itu maksudnya. Gitu ya. Ini pelajaran dari hadis itu. Jadi kalau kita dijilat onta gitu misalnya, kalau lagi umroh atau apa, atau lagi ya nggak usah umroh sih. Jadi di Ragunan juga ada unta itu ya. Nah itu kalau misalnya lagi main-main ke Ragunan atau apa ya deket-deket unta, kemudian terjilat tangan kita, itu nggak najis. Insya Allah nggak najis berdasarkan hadis ini. Tidak najis artinya kalau kita udah wudhu, kejilat itu nggak batal wudhunya, nggak masalah, nggak usah wudhu lagi. Ya kalau mau cuci tangan boleh, gitu. Cuma jijik aja ya, tapi nggak najis gitu, nggak najis. Artinya kalau pakaian misalnya netes nih ke pakaian, itu kan beliau saat itu sedang pakaian ihram, ya kan? Sahabat siapa? Amr bin Kharijah kan sedang ya menggunakan pakaian ihram, ya. Mungkin menetes ke tubuhnya, artinya sedang kondisi ihram gitu ya. Dalam prosesi rangkaian ibadah haji di Mina saat itu. Dan tidak masalah gitu. Lanjut saja artinya apa? Artinya ya berdasarkan hadis tersebut enggak masalah ya. Apa namanya? Tetesan liur unta ya, hewan-hewan yang bisa dimakan ya, dan boleh kita memakannya, itu enggak masalah. Tapi kalau babi, nah ini ya, kalau babi ini haram semuanya ini sudah ya. Gitu. Dimakan enggak boleh, air liurnya najis ya. Bahkan najisnya ya mughalladhah ya. Berbeda dengan unta atau hewan-hewan ternak yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita konsumsi. Baik, itu sudah jelas ya. Baik, kita menuju ke hadis berikutnya ya. Ini hadis tadi diriwayatkan oleh akhrajahu Ahmad. Jadi dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Ya. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin juga syaitan Imam Bukhari ya, yang menulis Sahih Al-Bukhari 16 tahun ya. Kemudian berusaha menyajikan dalam bentuk terbaik. Nah, di antara yang mentarbiyah Imam Bukhari itu Imam Ahmad. Artinya Imam Bukhari itu bisa seperti itu di antaranya karena apa? Karena didikannya Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad ini guru besarnya para ahli hadis. Jadi Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud itu semua muridnya Ahmad. Ahmad bin Hanbal radhiyallahu rahimahullah ya. Salah satu imam mazhab yang keempat dan paling muda dari 4 mazhab lainnya. Dan Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini kakek gurunya para ahli hadis ini ya. Makanya jarak antara Imam Syafi'i dengan Rasul lebih dekat lagi ya, daripada Imam Bukhari ya gitu. Ya. Jadi kalau Imam Syafi'i belum tidak mungkin beliau diriwayatkan Bukhari aja belum lahir waktu Imam Syafi'i sudah berkiprah ya. Imam Bukhari belum lahir. Ya. Kenapa? Karena ya Imam Bukhari kan muridnya Ahmad muridnya Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini ya lebih tinggi lagi secara derajatnya, secara ya keilmuannya ya. Dan semua memiliki peran masing-masing. Dan kedekatannya, jarak beliau dengan Rasul lebih dekat lagi ya. Imam Syafi'i itu berarti ya ketika beliau, jadi kalau kita mau lihat ya betapa dekat jaraknya Imam Syafi'i dengan Rasulullah ya. Itu Imam Syafi'i kan muridnya Imam Malik. Nah ini Malik, nah kalau kita urutkan ke atas, Syafi'i meriwayatkan dari Malik,
Malik dari Nafi', Nafi' dari Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab, dari Rasulullah SAW. Jadi kalau hadis diriwayatkan Imam Syafi'i, berarti jaraknya dengan Rasulullah dekat sekali. Malik, Nafi', Malik, ya. Jadi Imam Syafi'i meriwayatkan dari gurunya Malik, Nafi', Ibnu Umar, Rasulullah. Sedikit sekali jaraknya. Pendek sanadnya itu ya. Malik, Nafi', Ibnu Umar. Nah, kalau ada hadis diriwayatkan dengan orang-orang seperti itu, kata para ulama udah sahih itu, udah pasti sahih. Gitu. Makanya silsilah tadi, urutan tadi, Malik, Nafi', Ibnu Umar, Rasulullah, ya, itu namanya silsilah zahabiyah. Jadi silsilah emas. Jadi mata rantai emas. Kalau ada hadis riwayat begitu, itu nggak usah diteliti lagi, udah pasti sahih itu ya. Gitu ya. Dan Imam Syafi'i ya diberikan Allah izin bertemu dengan Imam Malik ya. Bahkan menjadi murid kesayangannya. Ya. Bahkan Imam Syafi'i ini sudah hafal ya, salah satu kitab hadis tertua yang pernah dibukukan, yaitu Al-Muwatta karya Imam Malik. Jadi buku hadis tertua dari soal lebih tua dan lebih dulu hadir ya daripada Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, yaitu karya Imam Malik itu Al-Muwatta, dan Imam Syafi'i telah hafal Al-Muwatta dalam usia 10 tahun. Al-Muwatta itu ada 1000-an lebih hadis ya. Ya 1000 sekian ratus. Itu karya Imam Malik ya. Jadi Imam Syafi'i ini menghafal Quran umur 7 tahun. Setelah hafal di umur 10 tahun, setelah hafal Quran dia mencoba menghafal ya buku hadis itu. Kalau Arba'in belum lahir, jauh ya. Imam Nawawi belum muncul, dia masih jauh banget. Imam Nawawi kan tahun 600-an. Ya. Sementara Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah. Ya. Artinya kejadian hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu 150 tahun sebelum Imam Syafi'i lahir. Ya, jadi Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. Nah ini beliau ya menghafalkan Al-Muwatta dan dalam usia 10 tahun sudah hafal itu. Kemudian baru setelah itu beliau berangkat ya. Beliau kan lahirnya di Gaza. Lahir di Gaza, dibesarkan oleh uminya di Mekah. Ya. Kemudian dititipkan ke suku-suku pedalam Baduy di Mekah ya, agar bagus bahasanya. Beliau mulai menghafal syair dan seterusnya. Nah kemudian Imam Syafi'i ini menghafal Quran, kemudian menghafal Al-Muwatta. Baru setelah hafal Al-Muwatta, beliau pergi ke Madinah untuk menemui Imam Malik. Dan saat itu Imam Malik ya, posisinya sudah syekh di Madinah itu ya. Syekhul Madinah itu Imam Malik. Ya. Atau bisa juga kata para ulama bintangnya kota Madinah itu Imam Malik di zamannya. Jadi saat Imam Malik masih hidup itu ya bintangnya itu Imam Malik gitu di kota Madinah. Yang bersinar gitu di kota Madinah. Nah, Imam Syafi'i kecil berangkat ke sana di usia 10 tahunan dan akhirnya ikut hadir di majelisnya Malik rahimahullah. Nah Imam Malik lama-lama ya ngelihat ada murid kecil kok nggak bawa catatan gitu ya. Gitu. Yang lain kan pada bawa kertas nyatet gitu ya. Antusias. Nah, ini ada yang menarik perhatian Malik, ada anak muda masih kecil juga ya, masih mungkin 11 tahun ya saat itu, masih muda sekali. Ya, masih bocah lah, SD itu, SD akhir ya. Itu hadir mendengar enggak bawa catatan ya, gitu. Kemudian akhirnya ya, suatu kali dipanggil oleh Imam Malik, ya, siapa namamu, perkenalkan dirimu. Ya, kemudian mengenalkan dirinya, ya saya namanya Muhammad. Jadi Imam Syafi'i itu nama aslinya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Cuma kita tahunya Imam Syafi'i. Aslinya Muhammad. Ya gitu. Cuma kita nggak tahu aja nama asli Imam Syafi'i. Ya. Gitu. Namanya Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Al-Muttalibi. Al-Qurashi. Jadi satu-satunya imam madhab yang nasabnya Quraisy hanya Imam Syafi'i. Artinya mbahnya itu kalau dirunut sama kayak Nabi gitu dari Quraisy. Dari 4 imam madhab, satu-satunya imam madhab yang begitu mulia nasabnya ya. Secara kebangsawanan ya, secara terahnya itu ya, silsilah keluarganya itu bernyambung dengan Rasulullah itu hanya Imam Syafi'i memang. Dan itu kelebihan beliau daripada imam mazhab yang lain. Ya, nama saya Muhammad bin Idris Al-Muttalibi Al-Qurashi ya. Ya, kenapa engkau tidak bawa catatan? Ya, alhamdulillah Syekh, ya waktu saya di Mekah udah saya hafalin katanya gitu ya. Oh gitu. Oh ya coba baca yang tadi saya sampaikan, langsung itu dibaca. Enggak ada catatan dan enggak ada kurang satu huruf pun ya. Dibaca oleh Imam Syafi'i itu ya. Rahimahullah. Akhirnya mulai besok-besok Imam Syafi'i diminta duduk di samping Malik
gitu. Subhanallah. Dan akhirnya nanti ya menjadi murid kesayangannya Imam Malik ya. Bahkan ya enggak lama setelah itu Imam Syafi'i menjadi imam Masjidil Haram ya. Itu umur 15 kalau nggak salah ya. Beliau sudah mengimami Masjidil Haram. Dan tidak ada orang yang sholat di belakang Syafi'i kecuali pasti menangis. Karena Imam Syafi'i itu kalau tilawah merdu enak ya. Dan syahdu bacaannya sehingga ya orang-orang itu ya tidak kuasa menahan air matanya kalau sudah diimami oleh Imam Syafi'i ya, rahimahullahu taala. Itu Imam Syafi'i. Nah, jadi Imam Ahmad yang tadi ya, ini dari Imam Ahmad larinya kemana-mana ya. Ya, Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i ya, gitu. Akhrajahu Ahmad, dan Imam Ahmad ini punya kitab namanya Al-Musnad. Ya, Musnad Imam Ahmad. Itu isi hadisnya luar biasa, kurang lebih 40.000 hadis. Ya, kalau Bukhari kan mungkin 5, 6, 7.000. Ya. Muslim sekitar itu juga. Ya, intinya masih di bawah 10.000 itu. Bukhari, Muslim itu di bawah 10.000. Ya. Abu Dawud juga sama ya. Di angka-angka yang berdekatan. Ya. Tidak nyampe 10.000. Nah, Imam Ahmad itu punya buku, kitab namanya Musnad Imam Ahmad. Isinya 40 ribuan hadis. Tebal, lebih tebal dari Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Jadi kalau Bukhari, Muslim, Abu Daud digabungin itu baru ya. An-Nasa'i, Ibnu Majah baru bisa setebal Imam Ahmad. Itu makanya Imam Ahmad ini disebut ya Imamul Muhadditsin, Imam Ahmad ini. Wa Syekhul Muhadditsin. Jadi gurunya para ahli hadis. Diriwayatkan beliau ini hafal alfi hadis, hafal 1.000.000 hadis. Itu Imam Ahmad. Luar biasa. Cuma Imam Ahmad meskipun sedahsyat itu tetap aja merasa berhutang budi dengan Imam Syafi'i. Makanya setiap selesai sholat, pasti Imam Ahmad ini mendoakan Imam Syafi'i. Pasti mendoakan. Sampai anaknya Imam Ahmad namanya Abdullah. Ya. Anaknya ada yang namanya Abdullah, ada yang namanya Soleh. Ya. Ya, kata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, wahai Abi, mengapa engkau, sering sekali saya dengar, menyebutkan nama Asy-Syafi'i setiap ba'da sholat. Apa kata Imam Ahmad? Ya bunayya, ya. Inna Syafi'i kasyamsi lid-dunya wa ka'afiyatin lil jasad. Sungguh ya wahai anakku, putraku ya. Mengapa saya selalu mendoakan Asy-Syafi'i? Beliau itu bagaikan matahari bagi bumi ini, kata Imam Ahmad. Wa ka'afiyah lil jasad, dan bagaikan kesehatan bagi tubuh ini. Ada enggak engkau menemukan pengganti untuk keduanya itu? Ya, gitu. Artinya beliau bagai mentari bagi bumi, enggak ada gantinya matahari itu. Ya. Artinya kalau sudah tidak ada, nggak ada gantinya. Nggak ada yang seperti beliau. Gitu. Wa ka'afiyah lil jasad, dan bagaikan kesehatan bagi tubuh. Kalau kita udah sakit, susah tuh. Artinya kesehatan ini nggak ada gantinya. Mahal sekali. Nah beliau itu bagi saya itu bagaikan matahari dan bagaikan kesehatan bagi tubuh. Karena beliau sudah tidak ada, nggak ada gantinya. Kemudian dalam kesempatan yang lain kata Imam Ahmad, ya, laula Syafi'i, kata beliau, laula Syafi'i, ya, ma'arafna fiqhal hadis. Kalau bukan karena Imam Syafi'i, kita ini para ahli hadis ini enggak faham ya makna kandungan hadis-hadis itu. Yang menguak dan membuka gemboknya ya untuk kita, memberi jalan untuk kita ini memahami hadis Imam Syafi'i. Itu kata Imam Ahmad ya. Berarti Bukhari, Muslim, Abu Daud berhutang budi juga dengan Imam Syafi'i, dan seperti itulah seterusnya sampai Rasulullah SAW. Ya. Jadi hadis tersebut ya yang diriwayatkan oleh Amr bin Kharijah itu riwayat Ahmad dan juga At-Tirmidzi ya. Nah, kita masuk ke hadis berikutnya ya. Mungkin satu lagi ya. Sampai 9:30 ya. Baik, ini hadis paling terakhir ya mungkin ya. Kalau di layar ini digabungkan semuanya ya. Kalau di buku, sebagian buku mungkin yang dipegang Bapak Ibu juga dipisah ini ya. Gitu. Itulah sebab kenapa ada perbedaan penomoran. Jadi kenapa di buku ini nomor berapa nih? Ini nomor 29, yang situ masih 25, ya, yang situ udah 30. Karena ya penomoran ini sekali lagi ya ijtihad aja para penerbit dan juga pentahqiq gitu ya. Aslinya dalam buku-buku hadis ya. Jadi kayak Imam Bukhari sekarang kan udah dinomorin tuh. Itu waktu Imam Bukhari nulis nggak ada nomornya, nggak ada. Ya udah an aja gitu. Cuma kan dari apa
kertas-kertas tua yang merupakan manuskrip itu ditahqiq ya, oleh para pentahqiq, kemudian diberi nomor dan seterusnya ya gitu. Jadi itulah sebabnya kenapa penomoran itu kadang ada selisih berapa gitu antara cetakan ini dengan cetakan itu nggak masalah, yang penting an-nya itu benar, yang penting sanadnya matannya benar gitu, nggak masalah. Dan bedanya juga paling perbedaan kecil ya gitu. Nah, jadi ini hadis paling akhir yang akan kita baca di kesempatan kali ini ya. Mungkin ada beberapa buku yang menjadikannya 3 hadis. Nah, kalau di sini saya disatukan ya di layar yang saya share ini ya. Jadi wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu al-maniyya thumma yakhruju ila as-salati fi dhalika ath-thawb wa ana anzuru ila athari al-ghusli muttafaqun alaih. Ini yang disajikan ini hadis yang ya paling sahih dulu ya. Paling sahih dulu. Allahu anha ya, ibu kita semua ya, Ummul Mukminin Aisyah ya. Kalau dalam hadis arba'in tuh disebutnya Ummi Abdillah ya gitu kan. Padahal beliau kan nggak punya putra ya gitu. Anak Aisyah Ummi Abdillah gitu kan. Ibunya Abdullah, sebetulnya ya Aisyah kan nggak ada putranya. Makanya memanggil dengan nama kunyah ya. Bahkan yang belum dikaruniai keturunan pun sunnah. Artinya kalau berniat mengikuti Nabi ya itu boleh. Abu siapa gitu boleh, Ummu siapa gitu. Walaupun masih bujang ya gitu. Atau sudah menikah, belum punya anak boleh. Seperti Aisyah itu kan ya sampai wafat ya tidak dikaruniai keturunan. Tapi beliau bisa dipanggil Ummu Abdillah gitu aja ya. Ibunya si Abdullah gitu ya gitu. Boleh ya. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, ya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniyya. Jadi Nabi dahulu sallallahu alaihi wasallam ya sebagai orang yang terdekat dengan Nabi ya beliau tentu banyak ya menjadi saksi kehidupan Nabi. Jadi Rasulullah SAW pernah ya saat itu yaghsilul maniyya, mencuci pakaian beliau ya yang terkena ya al-maniyya, sperma ya atau air mani ya. Thumma yakhruju ila shalah. Kemudian beliau keluar dengan pakaian tersebut untuk sholat ya, Masjid Nabawi tentunya ya, yang ada di sebelah rumahnya ya, karena kan ya rumah Nabi itu ya mepet dengan Masjid Nabawi gitu kan saat itu ya. Kalau sekarang bahkan ya ada di dalam masjid itu ya. Jadi makamnya Rasul, makamnya Umar, makamnya Abu Bakar itu dulunya adalah kamarnya Aisyah di situ. Jadi di satu ruangan itu untuk tiga liang lahat. Itu satu kamar dulunya. Kamarnya Rasul dengan Aisyah di situ. Jadi saya pernah melihat ya, jadi Rasulullah, saya pernah bersaksi dan menyaksikan Rasulullah pernah mencuci ya pakaian beliau yang terkena ya air sperma ya atau air mani. Nah kemudian beliau keluar untuk sholat dengan memakai pakaian tersebut ya, gitu. Wa ana anzur ila atharil gusli, dan aku menyaksikan athar ini kan bekasnya. Athar ini bekas ya cuciannya itu. Artinya apa? Ya masih ada basah-basahnya gitu ya. Gitu. Mungkin disiram mungkin dengan satu genggam tangan ya mungkin disiram seperti itu ya. Dan ternyata masih ada bekasnya ya. Gitu. Dan Aisyah mengatakan sendiri aku masih melihat bekas basahnya itu gitu. Dan ternyata Nabi langsung berangkat sholat ya gitu. Itu dengan pakaian tersebut. Nah, ini menunjukkan kata para ulama ya artinya jadi al-mani al-adami ya, jadi maniul adami, jadi sperma atau air maninya manusia itu tidak najis ya, tidak najis. Wali muslimin kemudian ya bisa jadi ini diberi nomor yang berbeda oleh buku-buku lain ya. Kalau di layar saya jadi satu ya sama aja. Wali muslimin, dan dalam riwayat Muslim saja. Kalau tadi kan Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Kalau ini riwayat Muslim saja. Laqad kuntu afrukuhu ya. Dalam riwayat Muslim, dan sungguh ya kata Aisyah. Jadi masih ini semuanya dari Aisyah ini ya. Laqad kuntu afrukuhu min thawbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi. Ya kalau tadi kan yang basah ya. Kalau ini yang kering nih. Kata Aisyah, dan aku pernah ya menggosok ya. Jadi afruku ini menggosok atau mengerik ya, mengerik itu apa? Mengerok lah ya. Ya.
mengerok ya, pakaian Rasulullah yang terkena sperma tadi ya. Tapi ini mungkin kalau tadi kan masih basah tuh, bahkan disiram masih basah juga, ada bekas siramannya itu. Kalau ini mungkin sudah kering ya, mungkin apa namanya ya, sudah berlalu sekian lama dan mengering di pakaian ya. Nah, kemudian itu digosok atau dikerik atau dikerok oleh Aisyah ya. Jadi Aisyah yang mengerok itu, membersihkan dari pakaian Nabi, dan karena dikerok jadi rontok gitu ya. Mungkin seperti lilin atau apa ya. Ya, kalau lilin itu udah mengering kan, kalau kita kerok-kerok rontok itu dan akan hilang. Ya, berguguran. Nah, sama kata Aisyah, aku pernah seperti itu. Ya. Mengerok bekas itu, ya, bekas sperma atau mani dari pakaian Nabi, ya. Dan beliau pun sholat dengan pakaian tersebut gitu. Dan terakhir ya, riwayat yang terakhir, wa fi lafdhin lahu, ya, masih dalam lafaz lain, ya, tapi masih riwayat Muslim, laqad kuntu ahukkuhu ya bisan. Ini lebih apa ya, lebih detail lagi. Dan sungguh aku pernah mengerik ya, atau mengerok ya, atau menggosok ya, mengusap dengan apa? Dengan kuku, kata Aisyah. Dengan kuku ini ya, dengan tangan beliau, dengan kukunya ya. Ya bisan ya. Ya bisan ini artinya kering ya. Jadi sungguh aku pernah mengerik air sperma atau mani yang telah kering ya, dengan kukuku sendiri dari pakaian beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari keterangan ini, baik yang basah atau kering, semuanya menunjukkan sperma itu ketika mengenai pakaian tidak najis ya. Nabi bahkan sholat dengan pakaian itu. Baik masih basah ya karena baru disiram, atau apa? Atau setelah kering ya, mungkin setelah beberapa waktu ya, kemudian berlalu dan mengering di situ dan dikerok atau dikerik oleh Aisyah dan berguguran, rontok. Setelah itu tetap dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menjadi dalil ya. Ya, ini kan babnya masalah najis, mana aja yang najis, mana yang enggak. Nah, ini keterangan ya dari hadis Aisyah ini, bahwa sperma itu tidak najis, dia suci ya. Kalau basah kemudian disiram ya sampai hilang dan masih ada bekas basahnya, boleh buat sholat. Kemudian kalau udah kering ya tidak perlu disiram, cukup dikerok, kalau hilang buat sholat boleh. Ya, karena dalam riwayat lain ada yang menyebutkan bahwa dia seperti ingus atau ludah ya. Ya, kalau si tisu dan seterusnya dihilangkan ya, bukan sesuatu yang najis ya, sehingga membuat pakaian itu tidak sah untuk sholat, tidak ya. Baik, seperti itu ya hadis-hadis yang kita baca ya di kesempatan pagi ini, Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Dan bila ada kekurangan mohon maaf. Ya, mungkin ada 1-2 pertanyaan boleh. Jika bisa dijawab, jika nggak bisa PR ya, insya Allah. Semoga ada umur bisa dijawab. Baik, demikian dari saya. Wallahu a'lam. Baik. Jazakallah pada Ustadz Heri. Mungkin ada pertanyaan? Silahkan dibuka itunya, mic-nya. Ditanyakan. Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan keledai tadi, Ustaz. Kenapa binatangnya itu disebutkan keledai, Ustaz? Yang apakah keledai itu dari makanannya yang kurang baik? Maksudnya kenapa sampai dikatakan binatang yang kotor gitu, Ustaz? Atau memang kan banyak kiasannya itu keledai ya di beberapa kisah yang lain juga. Nah, apakah sifat-sifat yang ada di keledai itu yang membuat seperti itu, atau ada hikmah apa di balik keledai itu, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Jazakallah, Ustaz. Baik ya. Jadi ya memang ketika ada syariat ya, syariat itu ada teks-teks ya, syariat ya, dalam Islam kan ada Quran atau hadis ya, teks yang menjadi dasar ya pemahaman seorang muslim dalam beragama. Nah, ketika ada teks-teks larangan atau perintah ya, dan tadi di hadis tadi ada ya, itu jadi fa innaha rijsun ya kalau tidak salah ya. Nah,
ketika kita mendengar itu ya ada larangan karena dia najis atau kotor, maka ya meskipun hikmahnya itu belum terbuka kepada kita ya gitu, maka ya sebetulnya sebelum mencari hikmah pokoknya kita kerjain aja dulu. Kata Nabi dilarang atau kata Allah dilarang, baik Quran atau hadis ya, ya itu langsung. Nah, kalau dilarang berarti dijauhi, karena bisa jadi hikmah ini mungkin muncul ya beberapa ribu tahun setelahnya ya gitu ya. Ya, seperti itu ya. Nah, seperti pada larangan lalat itu ya. Ya, pada arahan Nabi ketika lalat itu jatuh, dan ini sudah lewat juga ya, lalat itu jatuh ya, maka kepada apa makanan atau kuah ya, kalau jatuh kepada makananmu maka tenggelamkan dulu ya. Ya. Kalau salah satu badan lalat itu tenggelam, maka jangan diburu-buru dibuang, tenggelamkan semuanya ya. Baru setelah itu dibuang. Ya. Gitu. Karena di salah satu sayapnya ada racun, sementara di sayap satunya ada obat. Gitu. Itu kata Nabi. Nah, ketika kita seperti ini ya, ini pokoknya begitu ya kata Rasul, udah kerjain aja dulu gitu, meskipun hikmah-hikmahnya ya atau hakikatnya terbuka oleh penelitian ya beberapa abad setelahnya. Nah, adapun terkait himar ini ya wallahu alam, terkait makanannya saya enggak tahu ya. Dia makan apa itu ya. Tapi karena dia bentuknya bagaikan kuda ya, mungkin makan rumput ya, gitu ya. Dan makanan-makan dia kan ternak ya gitu. Nah, cuma memang di dalam Quran ya, ya itu inna angkarul aswati la sautul hamir, ya kan? Kalau kita ingat Quran itu kan di surat Luqman itu kan ya. Di surat Luqman ya, itu di situ ya ada arahan Luqman kan. Jadi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim, dan seterusnya nanti sampai ya ada larangan ya, jangan ya berkata-kata yang ya tidak baik. Inna angkarul aswat la sautul hamir, sungguhnya seburuk-buruk suara keledai gitu. Nah, ini artinya ya di situ Allah udah memberikan clue ya. Jadi memang keledai itu nggak bagus gitu suaranya ya. Gitu. Jadi ada sisi kekurangannya. Nah, apakah itu terkait dengan celaan di ayat itu ya? Apakah yang menjadi salah satu item hikmah gitu kan dari larangan Nabi tadi ya wallahu alam, karena hikmah ini ya sifatnya tidak pasti. Gitu. Yang jelas kita sebagai muslim tahu enggak tahu hikmahnya kerjain aja gitu. Itu dalam ibadah seperti itu. Kalau disuruh oleh Allah Rasulnya kerjakan meskipun belum dapat hikmahnya. Kalau dilarang tinggalkan meskipun ya belum nyampe hikmahnya. Bisa jadi nanti beberapa tahun baru terungkap. Gitu. Wallahu alam ya. Nah, seperti itu yang mungkin bisa kita jawab ya. Jadi kalau di Quran masalah keledai itu ya. Inna angkarul aswati la sautul hamir ya. Jadi suara keledai itu di situ dicela ya karena buruk. Nah, kita sebagai manusia jangan seperti keledai dalam sisi ya suaranya itu. Dalam sisi bertutur kata. Baik, wallahu alam. Wallahu. Allah Ustaz. Ya, ya. Ada yang lain mungkin? Tafadhol, silakan. Saya dipaksa ya. Kalau nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, baik. Mungkin ini kita sudah sampai di akhir. Baik, kalau nggak ada cukup ya. Kita sampai di akhir pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita, kajian kitab Bulughul Maram ini 2 pekan lagi pada hari yang sama, hari Kamis, di jam yang sama juga, jam 8 pagi sampai jam 9.30. Kalau nggak salah ini juga ada grup WA-nya ya. Jadi buat yang belum bergabung di grup WA-nya nanti mungkin bisa menghubungi Ibu Lastri ya. Ibu Lastri untuk ditambahkan sehingga ada informasi-informasi terkait dengan kajian ini bisa disampaikan di situ. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih banyak kepada Ustadz Ferry yang telah menyampaikan kajian tentang kitab ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita dan kita bisa mengambil hikmahnya dan amin.
Baik, mari sama-sama kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Adalah Allahumma bihamdika asyhadu dan doa Astaghfirullah. penulis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Pak Nuki semuanya pamit. Sama-sama. Saya ubah